Inilah detik-detik ketika pesawat Garuda Indonesia terekam kamera sayapnya diduga mengalami kebakaran. Pesawat yang mengangkut sekitar 450 calon jemaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan itu mengalami insiden kerusakan setelah lepas landas dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada Rabu 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Pesawat kemudian terpaksa kembali mendarat darurat sekitar pukul 17.07 waktu Indonesia Tengah. Taxiway Foxtrot and Whiskey Papa. Yang sangat dipertanyakan adalah kenapa harus Boeing 747, karena kebanyakan 747 sekarang sudah dialihkan menjadi pesawat untuk kargo ya, jarang sekali digunakan untuk penumpang lagi. Itu kejadiannya persis sama kayak aku, yang aku alami itu pesawat pas take off 15 menit di atas itu mengeluarkan asapnya gelap gitu, kayak apa, bener-bener nutupin awan banget gitu, jadi bener-bener nggak kelihatan gitu, karena kebetulan aku duduk di jendela pesawat, jadi aku melihat persis gitu. Insiden pesawat mengalami kerusakan di bagian sayap lalu menyemburkan api ini jelas membuat semua penumpang panik. Beruntung pesawat ini sukses mendarat sehingga insiden itu tak menelan korban. Sejauh ini semua penumpang selamat. Lantas bagaimana selebriti melihat fenomena ini? Benarkah mereka mulai dihantui rasa takut ketika hendak melakukan penerbangan? Untuk para jamaah haji, ini berdasarkan pengalaman aku memang shock banget gitu. Waktu itu kita tuh shock banget. Dan pasti jamaah haji ini kan ada yang sudah tua ya, sudah berumur. Ini pasti lebih shock daripada kita yang masih muda gitu ya. Karena pengalaman aku sampai sekarang aku masih ingat kejadian itu, dan mudah-mudahan jamaah haji yang pergi berangkat tahun ini, yang sedang melaksanakan ibadah haji, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang pergi diberikan keselamatan dan menjadi hajah dan haji yang mabrur. Seorang pengendara sebuah motor dengan knalpot berisik justru bertingkah pecicilan sambil bergaya mengendarai kendaraan roda duanya dengan ugal-ugalan di jalan raya. Lihat saja aksi pecicilan pengendara yang bikin jengkel pengendara lain ini. Kesel, paling sebel, paling enek, paling jijai ya kalau ngelihat orang yang suka ugal-ugalan naik motor di jalanan. Itu fix sakit jiwa kalau aku bilang. Ya, saya sebagai pengguna jalan juga yang suka naik motor juga, ya saya sangat kesel banget ya dengan adanya tingkah seperti itu, seperti mereka tuh seperti menantang. Jadi seperti yang menantang pengen ada lawannya ya. Tapi kan itu sebetulnya knalpot bising itu juga meresahkan dan juga sakit ke telinga ya di pengendara yang lain. Jadi itu sangat tidak sopan sekali dan tidak mencerminkan budaya bangsa ya. Itu harus ditindak nih. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling oke gitu. Ini harus ditindak tegas. Saat serangkaian peristiwa bikin panik, kepanikan dan kegelisahan penyanyi Alia Mas Said akan masa depan cintanya dengan Thorik Halilintar rupanya terjawab sudah. Belum lama ini di antara hamparan kebun bunga, latar eksotisme alam dan balutan gaun serba putih dengan cara yang amat romantis, adik kandung Atta Halilintar ini akhirnya resmi melamar putri mendiang Aji Mas Said ini. Alia Mas Said, Apa? kamu mau nggak selamanya ngurusin aku yang kalau misalnya nuker bajunya ditaruh mana aja, terus ngelarang kamu minum kopi terus selalu gengsi, dan tapi aku romantis kok, dan aku sayang sama ibu kamu, aku sayang sama
seluruh keluarga kamu, dan yang paling pasti aku sayang banget sama kamu. Ayo Mas Said, will you marry me? Yes. Oh, jawabnya apa sih? Alhamdulillah Torik sama Aal sudah berkomitmen untuk menempuh jenjang yang lebih ini lagi. Kita hanya bisa mendoakan, pastinya mudah-mudahan sampai nanti hari H mereka diberi kelancaran. Sejak video lamaran itu beredar, masa depan pernikahan Alia dan Torik pun tak lagi berselimut teka-teki. Bak lakon sinetron Cinta Alia Torik yang sempat banyak menemui jalan terjal pun akan segera berakhir bahagia jelang kepelaminan. Ya, selama kurun 8 bulan sejak September 2023 lalu resmi menjalin kasih, Alia kerap menjadi bulan-bulanan hujatan warganet, terutama dari fans fanatik Puji Utami, mantan kekasih Torik Halilintar. Berarti kan gini deh, coba deh yang ngatain di posisi aku. Kuat nggak? Tapi aku yakin kalau ada papaku sih nggak akan Tapi setelah Torik resmi melamarnya, dukungan malah membanjiri Alia di media sosial. Sederet artis papan atas tak terkecuali sahabat-sahabat masa kecilnya seperti Al Rumi, Al Ghazali, dari penyanyi Rosa, Lesti Kejora, Fitri Karlina, Bunga Citra Lestari hingga Gading Martin dan banyak lagi artis papan atas lainnya yang ikut membubuhkan ucapan selamat atas dilamarnya putri penyanyi Reza Artamevia ini. Iya, aku juga kemarin baru dengar infonya katanya dilamar ya, tentunya sebagai sahabat keduanya ini ikut bersenang ya. Ada kabar bahagia dari teman, lagi teman dekat dari kecil juga Al ya mau nikah, kemarin baru tunangan ya semua. Aku juga kaget kemarin tiba-tiba ada tunangan, wah jadi juga nih ternyata. Ya aku kira awalnya cuma gimmick-gimmick, taunya kejadian beneran ya. Dukungan tak kalah penting juga datang dari keluarga besar Alia dan Torik Halilintar. Bahkan mertua Atta Halilintar, anak Hermansyah dan Ashanti, langsung memberi ucapan selamat atas suksesnya lamaran Torik pada Alia. Tak ketinggalan, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah langsung mengucapkan rasa bahagianya di depan juru warta. Tak ketinggalan, Torik yang baru saja sukses membuat hati Alia berbunga-bunga lewat cincin pengikat penuh cinta, langsung memajang foto dan video berisi dukungan kedua orang tuanya, Lenggo Geni Faruk dan Anovial Asmit Halilintar, atas proses lamaran yang berlangsung dengan romantis itu. Ya seneng banget lah gitu, karena ya seneng lah pastinya kan ke jenjangnya lebih serius gitu. Banget dong, happy banget. Karena kan Ada keluarga baru. Ada keluarga baru, terus juga kita udah kenal lama, jadi senang. Banjir pujian dan dukungan ini seolah menjadi jawaban atas doa-doa dan keinginan Alia. Apalagi dalam sebuah sesi curhatnya di sebuah podcast, ia berharap dan membayangkan kelak akan ada malaikat penyelamat yang berdiri menjadi juru belanya dari serangan agresif para haters. Dan barangkali tanda-tanda itu mulai terbukti. Keluarga, teman, dan sebagian warganet mulai pasang badan mendukung pilihan Alia. Derasnya dukungan itu seolah akan membuat posisi Alia lepas dari belenggu kutukan hujatan. Lantas benarkah ini buah dari doa dan kesabaran Alia sebagaimana dituturkan ibu sambungnya Angelina Sondah? kayaknya akan ada yang bener ngelindungin banget gitu loh. Bukan aku bilang Torik nggak ngelindungin ya, ada yang ngelindungin aku. Cuman maksudnya dari figur seorang ayah gitu, pasti kan beda. Ya, sebagai orang tua mungkin juga Teresa juga pasti bahagia gitu kan, karena Alia tuh jadi lebih soleha ya, artinya dalam ibadahnya juga Alia tekun, rajin, kadang-kadang aku surprise juga gitu kan. Dari SMP apa SMA tuh udah deket gitu sampai sekarang ya udah ya gimana sih obrolan kita berdua aja gitu. Sih nggak macomblang sih, Pak Comblang. Nggak dibilang macomblang juga enggak sih, kebetulan aja aku ngajak Aal di acara yang sama ketemu Torik. Ketemunya di situ, entah udah kenal entah belum nggak tahu juga. Tapi malam itu mereka bertemu di situ, dan setelahnya tuh urusan mereka. Aku cuma ngajak Aal ke acara itu, mereka ketemuan ya udah, setelahnya mereka urusan mereka. Tapi bagaimana dengan rival cinta Alia yakni Puji Utami yang secara tidak langsung ikut menyumbang gelombang hujatan pada Alia selama ini? Ya, sejak Torik hengkang dari kehidupannya lalu memilih Alia,
Puji dianggap tidak bisa mengendalikan fans fanatiknya yang selalu gencar menyerang putri mendiang Aji Masaid ini di jagat maya. Lantas apa tanggapan Puji dan keluarganya ihwal lamaran mantan kekasihnya Thorik dan Alia? Benarkah mereka ikut bahagia? Atau seperti biasa ogah buka suara karena Thorik hanyalah masa lalu mereka belaka? Sekarang si Thorik sudah menemukan, ya alhamdulillah. Saya sih merasa senang aja ya, dan kemudian si Puji juga belum ingin buru-buru untuk ke jenjang berumah tangga, belum. Nah, sehingga di situ aja sudah terjadi sesuatu yang kurang cocok. Dia beda karena si Puji dia ingin berkarir dulu, ingin menunggu waktu dulu. Nah, jadi janganlah buru-buru. Nah, sementara mungkin itu kan mungkin ya pasangannya mungkin ingin ya jangan usah lama-lama lah, lebih cepat lebih bagus kan begitu katanya. Nah, kalau anak saya kan beda ya. Jadi situ saya rasa udah pantas mereka untuk berpisah kemudian mencari pasangan masing-masing. Bagi saya sih oke aja. Kan supaya nggak kelamaan juga gitu. Jadi ya kita doain aja yang terbaik gitu. Semoga pilihan yang terbaik untuk Thorik dan AA. Setelah resmi dilamar, gelagat jika pernikahan Alia dan Thorik akan dihelat sudah dekat. Sejoli itu bahkan disebut-sebut sudah menentukan tanggal pernikahan. Namun sang kakak Atta Halilintar masih enggan membocorkannya. Lantas benarkah setelah resmi melamar Alia, diam-diam Sejoli ini sudah menentukan tanggal pernikahan hingga tempat untuk resepsi dan akad nikah? Akan mengubah hubungan kita untuk naik ke jenjang selanjutnya. Tahu planningnya kan itu rumah tangga. Kalau mereka yang mau membangun rumah tangga yang lebih tahu mereka. Kita ngikut aja ya. Iya. Kalau misalnya disuruh kita bantuin, juga kita bantuin datang. Yang ngomong juga lebih baik mereka kan itu ininya pernikahannya mereka. Boleh lah aku bocorin hal-hal yang itu kan ranahnya mereka, hanya mereka yang boleh menjawab gitu. Jadi kita hanya bisa mendoakan tapi nggak boleh ngasih tahu hal-hal yang bukan ranahnya kita. Selamat buat Thorik dan Alia. Ya, semoga langgeng nanti terus sampai nanti acara pernikahannya, sampai akadnya gitu.